kalian suka nonton pertandingan-pertandingan dari seorang Michael Tal, maka wajib banget untuk nonton video yang satu ini. Kali ini kita akan membahas partai menarik dari Michael Tal saat menghadapi Grandmaster Hans-Joachim Hedge. Pertandingan ini berlangsung pada tahun 1962 dan Tal dalam pertandingan ini banyak sekali melakukan pengorbanan-pengorbanan. Pertandingan berlangsung dalam tema Nimzo Indian Defense. Tal memegang buah putih, mengawali pertandingan dengan D4, kemudian kuda ke peta F6, C4, E6, kemudian kuda F3, B6, kuda ke peta C3, dan bishop ke peta B4. Inilah yang dinamakan Nimzo Indian Defense ya. Gajah berkembang ke peta G5, memberikan pinning terhadap menteri, kemudian gajah ke peta B7, mengontrol diagonal panjang ya. Kemudian E3 dimainkan, pion H6 usir gajah, dan gajah tarik mundur mempertahankan pinning. Kemudian gajah kali kuda, pion kali kuda. Di sini Tal memiliki pion bertumpuk ya, tetapi pion ini masih sangat kuat mengontrol peta center. Dilanjut D6 oleh hitam, kemudian kuda bermanuver ke peta D2, mengontrol peta E4 supaya tidak ditempati oleh kuda ya. E5 dimainkan, tantangan pertukaran pion pusat. Tal menolak dengan mendorong pion F3. Tujuan dari pion ini didorong adalah menghindari ancaman dari gajah terhadap pion G2 dan juga mempersiapkan gajahnya agar bisa berkembang. Menteri ke peta E7, kemudian E4 dimainkan oleh Tal memperkuat rantai pion. Kuda berkembang ke peta D7 dan gajah ke peta D3. Kuda bermanuver dari hitam ke peta F8, kemudian C5 didorong ingin membongkar. Tal tidak ingin permainan jadi tertutup. Kemudian pion kali pion dan pion kali pion E5, ancam kuda. Kita bisa lihat ada satu lajur yang terbuka, yaitu lajur D, di mana pemain taktikal seperti Michael Tal sangat menyukai lajur terbuka. Kemudian menteri kali pion dan dilanjut skak oleh menteri dan ditutup oleh pion. Ini adalah langkah yang salah menurut engine. Langkah yang lebih tepat adalah kuda F yang ada di F8 menutup ke peta D7 sekaligus mempersiapkan rajanya untuk rokade. Tapi itu tidak dipilih oleh hitam dan memilih mendorong pion ke peta C6. Tal melanjutkan dengan rokade pengamanan raja dan membiarkan pion yang ada di C3-nya dimakan ya. Tapi hitam tidak memilih itu dan langkah terbaik yaitu kuda bermanuver ke peta G6. Memberikan ancaman terhadap gajah, juga mempersiapkan rajanya untuk rokade. Tapi Tal tidak membiarkan hal itu terjadi dan memilih kuda ke peta C4, ancam menteri. Mau tidak mau harus menunda rokade dulu dari hitam dan menggeser menterinya ke peta E6. Dan Tal melanjutkan dengan boom, dorongan pion ke peta E5, ancam balas ancam ya, ancam kuda. Dan hitam di sini punya langkah yang bagus, great move, yaitu B5. Kita bisa lihat di posisi ini ya teman-teman, menteri terancam, kuda terancam, dan gajah terancam. Bagaimana cara Tal untuk menanggapi langkah ini ya, langkah dari pion ke B5 ini? Dan di sini Tal punya langkah brilian yaitu boom, pion kali kuda, yang artinya Tal merelakan menterinya untuk dimakan oleh hitam. Hitam melakukan hal tersebut tapi dianggap langkah salah karena terjadi dua pion tumpuk ya ini ya, dan juga Tal punya balasan yang cukup cantik yaitu pion kali pion sekaligus memberikan ancaman terhadap benteng, dan ini menyebabkan raja hitam tetap berada di tengah papan. Akhirnya hitam memilih untuk geser benteng ke peta G8, menghindari ancaman sekaligus ancam balik ya.
dan kita bisa lihat di sini ada satu perwira tal yang terancam. Mungkin kalau kita sebagai manusia normal, maka jawaban yang akan kita pilih adalah pion ke peta ini ya, E1 ya, memberikan pinning terhadap menteri dan juga raja. Tetapi tal dengan kebrutalannya punya langkah yang sangat-sangat di luar nalar, di luar logika kita ya, yaitu benteng ke peta F5. Dianggap langkah miss oleh engine, tapi ya inilah Mikhail Tal ya. Engine pun tidak bisa membaca maksud dari Mikhail Tal ya. Kita bisa lihat 3 perwira dikorbankan lagi oleh Tal. Gajah, kemudian gajah dan kuda. Nah, di sini hitam memilih untuk makan gajah yang ada di peta H4 dan juga memberikan menterinya kepada Mikhail Tal ya. Akhirnya gajah kali menteri, kemudian berlanjut dengan gajah ancam kuda. Kita bisa lihat 2 perwira terserang, 1 pion juga terserang, dan Tal punya jawaban skak ke peta D6, memberikan tempo ya, mengambil tempo, dan raja digeser ke peta E7, memberikan 2 ancaman terhadap 2 perwira Tal dan juga terhadap benteng ya, ancaman dari gajahnya. Bagaimana cara Tal menanggapi hal itu? Tal punya jawaban gajah ke peta C4, menutup segala bentuk ancaman. Kalau raja makan kuda, maka Tal bisa makan gajah juga. Dan hitam memilih untuk makan pion yang ada di peta G7 dan berlanjut dengan boom, langkah brilian kedua oleh Mikhail Tal, yaitu dorongan pion ke peta G3 ancam kuda. Kita melanjutkan dengan makan kuda terlebih dahulu, dan Tal memilih makan gajah, dan kemudian hitam menyelamatkan kudanya ke peta F5. Kalau menurut engine ini langkah salah, langkah terbaiknya adalah benteng ke peta B8. Tetapi sebagai manusia normal ya, termasuk kita pun pasti akan menyelamatkan kuda, tidak sepakat dengan engine ya. Benteng digeser ke peta B1 oleh Mikhail Tal, menguasai lajur terbuka. Tal sangat menyukai dengan lajur terbuka ini ya. F6 dimainkan, dianggap langkah blunder. Cek dilakukan oleh Tal, kemudian raja digeser, diberikan cek lagi, bergeser ke peta yang sama. Kalau diulang sebanyak 3 kali maka partai akan remis. Akhirnya Tal memutuskan untuk menaikkan rajanya ke peta F2, dan hitam melanjutkan dengan mendorong pion, memberikan pionnya secara cuma-cuma. Oh ya, bisa kita lihat ya teman-teman, jumlah pion 5 berbanding 6, tetapi di sini Tal punya 3 pion yang masih bagus strukturnya, sementara hitam meskipun unggul jumlah pion, tapi bisa kita lihat ini adalah pion-pion lemah ya. Semua pion hitam adalah pion lemah yang sangat mudah untuk diambil oleh putih. Jadi keunggulan masih, menurut evaluation bar-nya ini masih unggul hitam jauh, plus 1,99 ya untuk putih, karena pion-pion hitam adalah pion-pion yang sangat lemah. Lanjut dengan G4, usir kuda, dan kuda turun ke peta E7. Tal memanfaatkan itu dengan menempatkan bentengnya di baris ke-7, tidak membiarkan raja untuk kembali turun. Benteng ke peta G8, kemudian dilanjut dengan gajah kali pion, ancam benteng, dan ditutup oleh kuda. Dan Tal memutuskan untuk menukar gajahnya dengan kuda karena Tal secara posisi sudah sangat unggul, jadi semakin berkurang perwira maka akan semakin menguntungkan putih. Pion kali gajah, kemudian benteng ancam pion, begitupun dengan hitam mengancam pion. Pion dimakan, dan skak dilakukan. Raja naik, kemudian hitam putih maksud saya makan pion lagi, kemudian hitam mendorong pion yang ada di H6 didorong ke peta H5, berlanjut dengan
pion ke petak H3, karena rugi ya kalau dimakan tadi ya, maka akan merusak struktur pion putih. Tal tidak memilih itu, dan pion kali pion, pion kali pion. Putih memiliki dua pion bebas yang saling terhubung, dan ini adalah pion yang sangat kuat yang akan menjadi kunci kemenangan Mikhail Tal. Benteng ke petak H7 dilanjut dengan dorongan pion, kemudian benteng ancam pion dan pion dijaga oleh benteng. Skak dilakukan raja naik dari hitam, kemudian benteng disusun oleh putih. D4 dimainkan, kemudian tantangan pertukaran benteng, tapi hitam menolak dan memilih menggeser benteng ke petak H1, kemudian skak dilakukan, benteng kali benteng, kemudian raja kali benteng, dan F4 dimainkan oleh Mikhail Tal. D1 guna mencegah pion untuk promosi, namun permainan berakhir dengan benteng ke petak G5. Pion tidak bisa dicegah untuk promosi. Kalau menolak pertukaran, maka benteng akan ke petak H1, pion akan didorong, dan hitam tidak punya waktu untuk mencegah pion promosi ya. Jadi di sini langkah terbaiknya adalah benteng kali benteng, pion makan, dan pion promosi. Kita bisa lihat ya. Dengan posisi seperti ini, Tal bisa langsung melakukan skak di petak B3, maka raja bergeser dan pion F ini tidak akan terkejar lagi, dan itulah yang membuat hitam menyerah pada posisi ini ya, posisi benteng ke petak G5 menyerah. Nah, itulah hebatnya Mikhail Tal ya, banyak sekali yang dikorbankan, dan itu benar-benar di luar nalar kita sebagai manusia normal ya teman-teman ya, betapa jeniusnya seorang Mikhail Tal dalam bermain catur. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Enpasan Chess. Subscribe dari Anda akan sangat berarti demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.